Apalagi kalau yang saya monitor itu dananya itu katanya itu non APBN. Kalau non APBN terus dari mana? Kan kira-kira begitu. Kalau misalnya menggunakan dana haram, innalillahi. Ingat bahwa penegak hukum itu, kalau saya tidak salah, itu adalah semacam tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan di dunia. Dan konsekuensinya sangat berat manakala itu tidak dilaksanakan dengan benar. Apalagi kalau seandainya siapa yang bayar itu yang dimenangkan. Saya monitor sekarang gonjang-ganjing di publik, bukan main. Kepolisian itu sudah dianggap justru mafianya di situ. Yang harusnya dia menangkap penjahat, justru jadi penjahat. One Kawan TV One. Pak Yayat, apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah. Silahkan Pak Yayat, mic-nya diaktifkan. Sudah. Bagaimana sekarang suara saya sudah? Sudah oke Pak, sudah sangat bagus. Baik, silahkan kepada Pak Yayat, Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat ya, memberikan perspektifnya perihal tema yang kita angkat pada sore hari ini. Silahkan Pak. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mereka itu tetap harus saya sampaikan, sampurasun itu ciri khas Jawa Barat. Merdeka, supaya kita sadar bahwa kita saat ini belum merdeka, tetap harus dicari jalan supaya betul-betul kita merdeka, sehingga rakyat sejahtera dan tujuan nasional yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 segera disadari oleh khususnya yang sedang memimpin negeri ini, supaya betul-betul rakyat kita sejahtera, tidak sengsara terus. Bapak-ibu sekalian atau bapak-bapak, begini, saya terkait yang Satgasus ya, merah putih ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan apa adanya, dan itu hak saya. Kalaupun misalnya ada di dalam kata-kata saya atau kalimat saya yang keliru, saya mohon maaf, karena itu adalah keterbatasan saya. Jadi terkait Satgasus merah putih, yang pertama kita gembira ya, karena Pak Kapolri sudah membubarkan itu. Karena menurut saya itu tidak benar gitu. Apalagi kalau yang saya monitor itu dananya itu katanya itu non APBN. Kalau non APBN terus dari mana? Kan kira-kira begitu. Kalau misalnya menggunakan dana haram, innalillahi, kan gitu. Jadi yang saya monitor apakah benar atau tidak, katanya dananya triliunan, sehingga saya sepakat kalau seandainya itu bukan hanya sekedar dibubarkan, tetapi juga harus diaudit gitu loh. Dari mana asal dana itu, kemudian bagaimana penggunaannya, dan harus jelas dan harus diklarifikasi, diklirkan kepada publik. Jadi itu yang pertama. Terkait dengan Satgasus merah putih. Sudahlah, nggak usah ada Satgasus lagi yang notabene kalau saya melihat selalu nanti ada pembiasan. Jadi tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Kita punya aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan kehakiman. Jadi kalau itu dimaksimalkan dan fungsi dan tugasnya dilaksanakan dengan benar, saya punya keyakinan bahwa penegakan hukum di Indonesia akan tercipta sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ingat bahwa penegak hukum itu, kalau saya tidak salah, itu adalah semacam tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan di dunia. Dan konsekuensinya sangat berat manakala itu tidak dilaksanakan dengan benar. Apalagi kalau seandainya
siapa yang bayar itu yang dimenangkan. Ingat bahwa kita tidak akan hidup 1000 tahun dan kita akan mati dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Jadi ini saya ingatkan. Jadi saya punya keyakinan kalau kepolisian, kejaksaan, kemudian kehakiman semuanya melaksanakan tugas dengan niatnya adalah ibadah kepada Yang Maha Kuasa, saya punya keyakinan nggak usah ada lagi institusi-institusi lain yang dibentuk, apalagi di luar struktural. Apalagi kalau seandainya duitnya tidak dari APBN, duitnya dari mana? Nah, yuk kita sama-sama seluruh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu adalah milik kita bersama, milik rakyat Indonesia, milik bangsa ini, dan yuk sadar sekarang sudah waktunya kita dengan situasi sekarang, apalagi misalnya sekarang ini, mohon maaf ya, dengan kasus Sambo dan sebagainya, itu sebenarnya harus menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kepolisian Republik Indonesia atau kepolisian yang kita cintai bersama, kita miliki bersama. Kalau polisi itu atau penegak hukum itu benar semuanya. Jadi jangan sampai ada istilah ya, dengan yang saya monitor sekarang gonjang-ganjing di publik, bukan main. Kepolisian itu sudah dianggap justru mafianya di situ. Yang harusnya dia menangkap penjahat justru jadi penjahat. Ini kan kita sedih mendengarnya. Ya. Dan saya mohon maaf, memang indikasi-indikasi itu ya, padahal sebenarnya itu memang terjadi di masyarakat ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan tugas kepolisian itu bukan main. Yang saya monitor itu ada 3 minimal ya. Satu adalah keamanan ketertiban masyarakat, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Coba kepada koridor itu, lakukan maksimal dan lakukan yang benar. Jangan istilahnya, kalau misalnya ada kasus, duit nih, ya kalau perlu kiri kanan dapat. Innalillahi, kalau seperti itu kapan negara ini mau beres? Kapan negara ini rakyatnya bisa sejahtera, merasa tentrem, ayem di negara sendiri? Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait KM50, ya. Jadi sebenarnya dari awal saya sampaikan, kalau KM50 ini aparat penegak hukum benar-benar serius ingin menangani, gampang untuk menemukannya. Dengan membaca buku putih yang dikeluarkan oleh TP3 tentang KM50, itu merupakan petunjuk awal yang bisa ditelusuri dan membuka seluas-luasnya, sebenar-benarnya siapa yang menjadi dalang pembunuhan itu. Nah sekarang masalahnya mau atau tidak gitu loh. Yang kita prihatin malah semuanya bebas gitu loh. Ada apa dengan negara ini? Kalau saya melihat KM50 itu termasuk pelanggaran HAM berat yang harus diusut tuntas sampai selesai. Kita korbankan yang salah, ya, yang memang dia salah harus menerima dan melaksanakan hukuman yang seadil-adilnya. Kemudian kalau aparat yang benar, yuk sama-sama kita bangun, kita bina. Betul-betul, yuk abdikan diri. Yang kalau saya nih, sekarang istilah saya sudah bau tanah, tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk negara dan bangsa ini, selama saya masih bernapas, saya lakukan. Ya, saya sudah berkomitmen di dalam hati saya sebagai mantan tentara sudah disumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk mari sama-sama, negara ini adalah negara kita bersama, tegakkan hukum dengan benar, kemudian aparat yang terkait, cintai rakyatmu sebagaimana kamu mencintai anak istrimu. Jadi jangan asyabadoteing dengan anak cucu orang lain, yang penting anak cucu gua dan kehidupan gua 7 turunan tidak susah hirupnya. Bagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya milik anak bangsa ini. Apa nggak sedih gitu? Apa tidak tergerak? Anak-anak pribumi bangsa ini, bangsa yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan karena sumber daya alamnya
terkaya di dunia nomor 11, tetapi kehidupan mereka hidup dari tong sampah satu kepada tong sampah yang lainnya. Saya menangis. Saya masih bersyukur tidak mengalami hal seperti itu. Tapi punten, yang membau rekso atau yang sekarang lagi manggung, ya, yang notabene itu adalah didaulat oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat untuk mengelola negara. Perhatikan rakyatmu yang susah. Jangan hanya memperhatikan perut sendiri, anak istri 7 turunan, bikin dinasti lagi kan, dengan mengkorupsi, mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Kira-kira saya itu, ya, khusus yang terkait dengan KM 50, ya, pesan saya ingat bahwa kita akan ada pembalasan di yaumil akhir, ya. Laksanakan tugas penegak hukum dengan benar untuk keadilan seluruh anak bangsa ini. Jangan anak bangsa ini yang punya pendapat lain dengan pemerintah, atau misalnya mengkritisi pemerintah demi untuk kepentingan seluruh anak bangsa ini, kemudian dijadikan musuh. Tuh musuh mah yang ada di Papua, kan gitu. Tuh musuh mah yang akan menguasai Laut Cina Selatan. Tah eta kumaha, bagaimana tuh yang harus dipikirkan. Jangan kita rakyat pribumi, bangsa pribumi, pewaris founding father kita, kemudian dikesek-kesek gitu istilahnya, ya, tetap ditekan karena bertentangan, berbeda dengan pendapat atau pemerintah. Dan kalau kita jujur, yuk kita buka-bukaan, mulai dari Ipolek Sosbud Milhan atau seluruh komponen kehidupan berbangsa dan bernegara, saat ini semuanya sangat memprihatinkan. Yuk bangun, khususnya bangsa pribumi. Kemudian saya berharap sama-sama kita membangun negeri ini, mensejahterakan rakyat yang masih banyak yang susah. Ini aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1